Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini, kita akan membahas mengenai soal-soal UTBK dari mata pelajaran sosiologi. Insya Allah, untuk video pembelajaran ini akan dibagi menjadi dua part, di mana part yang pertama ini kita akan membahas dari nomor 1 sampai dengan 10. Lalu nanti di part yang kedua, itu kita akan membahas dari nomor 11 sampai dengan 20. Nah, namun sebelum kegiatan pembahasan soal-soal UTBK ini dimulai, kita membacakan basmalah terlebih dahulu bersama-sama, agar kegiatan ini bisa mendapatkan kelancaran dan juga kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk pembahasan video pembelajaran dari soal-soal UTBK ini, teknisnya adalah yang pertama, nanti saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nanti saya akan membacakan pilihan ganda yang ada di soal-soal tersebut. Yang ketiga yaitu adalah menentukan jawabannya. Dan yang terakhir yaitu adalah kita akan melakukan pembahasan dari soal-soal yang akan kita bahas. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya mengenai teknis untuk pembahasan soal-soal UTBK dari mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai aja di nomor 1 ya. Nah, di sini ada soal nomor pertama atau nomor 1, di mana di sini ada topiknya, yaitu adalah tentang konsep dan juga objek kajian dari sosiologi. Soalnya, sosiologi mempunyai 4 ciri ilmu. Salah satunya adalah ilmu sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Ciri sosiologi tersebut dikenal dengan istilah yang A, yaitu adalah teoritis, yang B, yaitu adalah empiris, yang C, yaitu adalah kumulatif, yang D adalah non-etis, dan yang E adalah hayalan. Nah, kira-kira dari soal tersebut jawaban yang paling tepat yang mana ya? Nah, mari kita lihat di slide selanjutnya. Kalau misalkan kita lihat di kunci jawaban, jawabannya adalah A. Mari kita lihat, jawabannya A adalah teoritis. Untuk membuktikan jawaban tersebut benar atau tidak, mari kita lihat pembahasan di slide yang ini. Pembahasannya, sosiologi mempunyai 4 ciri ilmu antara lain. Yang pertama adalah empiris, yaitu didasarkan pada observasi ataupun pengamatan yang hasilnya tidak bersifat spekulasi ataupun menduga-duga. Dengan kata lain, bahwa sebenarnya di dalam ciri sosiologi yang bersifat empiris ini, data yang didapatkan di lapangan adalah data yang sebenarnya, tidak mungkin lagi ditambahkan, dan tidak mungkin lagi dikurangi. Karena yang kita amati adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, itu adalah ciri yang pertama, yaitu adalah yang empiris. Bisa dipahami ya tentang yang empiris? Nah, lalu ada yang kedua, yaitu adalah teoritis. Teoritis yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Ini poin yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori-teori yang lama. Dan ciri yang keempat ataupun ciri yang terakhir yaitu adalah non-etis,
yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik ataupun buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara lebih mendalam. Nah, ini adalah 4 ciri ilmu dari sosiologi. Kalau misalkan kita lihat, di pilihan yang terakhir itu ada khayalan. Kalau misalkan di pembahasan dijelaskan, sebenarnya khayalan ini bukanlah merupakan ciri-ciri dari ilmu sosiologi. Jadi harus selalu kalian ingat bahwa sosiologi itu hanya memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, dan yang terakhir ada non-etis. Nah, apakah jawabannya benar? Yang A? Mari kita lihat. Sosiologi memiliki 4 ciri ilmu. Salah satunya adalah ilmu sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Kalau kita lihat dari definisi yang pembahasan di bawah, bahwa betul ya, untuk nomor 1 itu jawabannya adalah yang A, yaitu adalah teoritis. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya anak-anak untuk soal nomor 1. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor yang kedua. Bentar ya. Nah, ini ada soal nomor 2 nih, di mana topiknya sama, yaitu adalah tentang konsep dan juga objek kajian dari sosiologi. Mari kita lihat soalnya. Objek sosiologi yang menjelaskan tentang gejala-gejala kehidupan sosial dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri merupakan objek sosiologi. Yang A adalah material, yang B adalah formal, yang C adalah primer, yang D adalah sekunder, dan yang E adalah campuran. Nah, kira-kira dari soal nomor 2 ini jawabannya yang mana ya? Mari kita cari tahu sekaligus kita membahas apa sih dan bagaimana sih sebenarnya jawaban ini, apakah bisa sesuai atau tidak. Nah, untuk di jawabannya itu sendiri adalah material. Mari kita buktikan di pembahasan soal nomor 2 ini ya. Nah, pembahasannya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek. Yang pertama yaitu adalah objek material. Ialah objek yang menjelaskan tentang segala yang dapat mempengaruhi kesatuan hidup manusia. Objek ini bersifat nyata dan dapat digambarkan secara detail di dalam fenomena sosial ataupun kejadian yang sudah terjadi ya, fenomena. Kalau misalkan kita membahas tentang gejala, itu adalah baru gejalanya aja nih, belum menjadi sebuah kejadian. Oleh sebab itu, jangan terkecoh ya antara gejala sosial dan juga fenomena sosial. Diingat kembali aja, kalau misalkan gejala itu baru gejala ataupun tanda-tanda. Tapi kalau misalkan sudah menjadi sebuah fenomena, berarti kejadian tersebut sudah terjadi. Seperti itu. Lalu di sini ada poin yang nomor 2, yaitu adalah objek formal. Objek formal sosiologi lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial ataupun masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan manusia antara manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Lalu poin yang ketiga yaitu adalah ada objek budaya. Objek budaya adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan yang satu dengan yang lainnya. Nah, Indonesia itu sendiri kan sering disebut sebagai masyarakat yang multikultural ataupun masyarakat yang majemuk, di mana Indonesia ini memiliki ataupun terdiri dari berbagai ras, terdiri dari adat istiadat yang berbeda, terdiri dari agama yang berbeda pula, dan juga kebudayaan yang sangatlah beragam.
Oleh sebab itu, di Indonesia sering dijuluki sebagai masyarakat yang multikultural ataupun masyarakat yang majemuk. Gitu. Karena kebudayaannya lebih dari satu ya, di Indonesia itu sangatlah kaya akan budayanya. Gitu. Dan ini yang keempat, itu ada objek agama, yaitu adalah pengaruh dari objek agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial. Dan banyak juga hal-hal ataupun dampak yang mempengaruhi hubungan manusia. Nah, mengenai agama tersebut, mungkin di Indonesia itu sendiri ada 6 agama yang diakui ya. Ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan juga yang terakhir ataupun yang keenam itu ada Konghucu. Gitu. Jadi di dalam konteks agama Indonesia ini sangatlah beragam juga ya. Gitu. Namun Indonesia karena masyarakatnya multikultur ini mereka bisa hidup berdampingan dengan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Gitu. Apakah jawabannya betul? Yang A? Coba kita telaah lagi lebih dalam mengenai soal dan juga jawabannya. Objek sosiologi yang menjelaskan tentang gejala-gejala kehidupan sosial dan proses hubungan antara manusia mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri merupakan objek sosiologi yang material. Nah, di sini dijelaskan ya, sudah cukup jelas di poin yang objek material ya. Objek ini bersifat nyata dan dapat digambarkan secara detail di dalam fenomena sosial. Gitu ya. Jadi kalau misalkan primer itu bukanlah sebuah objek kajian sosiologi, sekunder pun bukan, dan juga campuran. Ya, jadi ini baru ada 2 poin. Tapi ini ketika dijelaskan ternyata objek dari kajian sosiologi itu sendiri ada 4 poin. Ya, ada objek material, ada objek formal, ada objek budaya, dan terakhir ada objek agama. Itu. Bisa dipahami ya? Untuk soal nomor 2, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, mari kita lihat soal nomor 3. Topik masih sama, yaitu adalah konsep dan juga objek kajian dari sosiologi. Kita baca soalnya. Sosiologi dapat digunakan dalam kajian yang lebih luas, yaitu meliputi perencanaan suatu program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka fungsi sosiologi adalah A, yaitu adalah pembangunan dan juga analis. B, pembangunan dan penelitian. C, penelitian dan kontrol sosial. D, penelitian dan analisis. E, pembangunan dan kontrol sosial. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya anak-anak? Mari kita lihat jawabannya dan juga kita bahas bersama-sama. Nah, ternyata kunci jawabannya B. Apakah betul pembangunan dan penelitian? Mari kita bahas di pembahasan jawaban tersebut. Nah, sosiologi merupakan ilmu terapan yang bisa digunakan di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, psikologi, budaya, bahkan untuk pembangunan. Manfaat sosiologi dalam pembangunan, sosiologi berupaya memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan yang berasal dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian juga dilakukan untuk memberikan suatu perencanaan ataupun pemecahan masalah yang komprehensif sesuai dengan target yang ingin dicapai. Nah, kita buktikan lagi apakah betul jawabannya yang B. Sini ya, sosiologi dapat digunakan dalam kajian yang lebih luas, yaitu meliputi perencanaan suatu program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita lihat,
Di sini ada manfaat yang pertama, yaitu adalah dalam hal pembangunan. Di sini ada ya, sosiologi berupaya memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan. Lalu yang kedua yaitu adalah sebagai penelitian. Penelitian juga dilakukan untuk memberikan suatu perencanaan ataupun pemecahan masalah yang komprehensif. Nah, jadi bisa sesuai dengan target yang akan dicapai dalam suatu pembangunan. Seperti itu ya. Jadi sosiologi juga tidak hanya terfokus terhadap masyarakat, tapi bisa juga terfokus terhadap pembangunan ataupun penelitian yang mungkin dialami oleh masyarakat. Jadi, untuk ilmu sosiologi itu sendiri cakupannya sangatlah luas ya, gitu. Tapi yang paling utama tetap bahwa sosiologi adalah kajiannya tentang ilmu mengkaji masyarakat. Seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah pembangunan dan penelitian. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, topiknya masih sama, itu tentang konsep dan objek kajian dari sosiologi. Soalnya, mari kita pahami secara bersama ya. Seorang pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara setelah diberi instruksi oleh pembina upacara. Dari contoh di atas, interaksi terjadi karena memenuhi syarat. Yang A adalah para peserta upacara saling mengenal. Yang B, kontak dan pertemuan. Yang C, pengertian dan komunikasi. Yang D, kontak dan sugesti. Dan yang E, kontak dan komunikasi. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Oke, kita lihat di slide yang kedua, yaitu adalah tentang jawaban dan juga pembahasannya. Mari kita lihat. Nah, jawabannya adalah E. Apakah betul jawabannya E, yaitu adalah kontak dan komunikasi? Mari kita lihat di pembahasan. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak, dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi ataupun hubungan fisik. Sebab, orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, misalnya bicara melalui telepon, radio, ataupun surat elektronik. Nah, ini bisa termasuk ke dalam kontak. Atau kalau misalkan memang seperti itu, kontak ini pun biasanya kalau saya tidak salah itu ada teori dari interaksionisme simbolik, di mana untuk komunikasi tersebut bisa dilakukan tanpa verbal ya, tapi bisa dilakukan dengan simbol-simbol tertentu. Itu ini adalah mengenai kontak. Lalu kita lihat pembahasan mengenai komunikasi itu sendiri. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku, atau dalam kurung, pembicaraan, gerakan-gerakan fisik ataupun sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, mari kita buktikan kembali ya. Di sini kan seorang pemimpin upacara bendera menyiapkan peserta upacara setelah diberi instruksi oleh pembina upacara.
Nah, di mana di sini adanya kontak, dan pastinya di dalam suatu kehidupan manusia, manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi. Karena balik lagi, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia yang lainnya untuk mempertahankan hidup ataupun untuk melanjutkan hidupnya. Oleh sebab itu, manusia sangatlah penting ataupun sangatlah berkaitan erat dengan hal interaksi ataupun komunikasi. Nah, sekarang lebih dimudahkan dengan adanya tadi ya, interaksi simbolik tersebut. Jadi, ketika memang tidak bisa, mohon maaf mungkin ya, diberikan keterbatasan tidak bisa bicara, itu biasanya dilakukan dengan cara simbol gitu. Jadi dimudahkan mengenai interaksinya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Mungkin soal nomor 4 bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Topiknya masih sama tentang konsep dan juga objek kajian dari sosiologi. Game online adalah contoh perkembangan dari teknologi yang dapat membawa dampak negatif bagi para pelajar. Dampak negatif tersebut berupa perubahan sikap pelajar yang menjadi malas untuk belajar dan lebih mengutamakan bermain tanpa mengenal waktu. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah penyimpangan ini adalah yang A, yaitu adalah mengurangi pekerjaan rumah pada anak sehingga anak dapat bermain dengan leluasa. Yang B, yaitu adalah membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. Yang C, yaitu adalah mengurangi pengawasan terhadap anak. Yang D, yaitu adalah menghukum anak yang malas dengan hukuman fisik. Dan yang terakhir yaitu adalah E, melaporkan anak kepada orang tuanya. Nah, kira-kira dari soal nomor 5 tersebut, jawaban yang paling tepat yang mana ya? Mari kita lihat di slide yang selanjutnya, itu ada kunci jawaban dan juga pembahasan. Ternyata kalau misalkan kita lihat di kunci jawaban, jawabannya adalah B. Apakah betul jawabannya B? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, kontrol sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Kurangnya kontrol sosial terhadap anak yang menyebabkan ia beraktivitas di dalam dunia maya terlalu sering akan berdampak kepada aktivitas anak yang kurang sehat secara sosial. Oleh karena itu, memberikan batas waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan anak karena terlalu sering bermain game online. Nah, betul ya kalau misalkan kita lihat pilihan-pilihan di sini, ya bahwa yang paling benar adalah jawabannya yang B, yaitu adalah membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. Sebenarnya seperti ini ya, bahwa anak-anak seharusnya tidak diberikan keleluasaan untuk menggunakan gadget, di mana tentunya akan banyak sekali dampak yang negatif dari gadget tersebut ya. Anak-anak mungkin bisa lebih canggih dibandingkan orang tua. Anak-anak mungkin bisa lebih maju juga ya ketika memang dihadapkan dengan teknologi-teknologi zaman sekarang yang mungkin akan semakin canggih. Nah, oleh sebab itu, langkah yang paling
Bijak adalah di mana orang tua harus bisa membatasi, harus bisa mengawasi, dan juga harus bisa membimbing anak-anaknya agar tidak keluar dari koridor ataupun dari pengawasan orang tua. Soalnya kalau misalkan keluar dari pengawasan orang tua, anak-anak zaman sekarang mungkin berbeda ya dengan anak-anak zaman dulu. Gitu ya, mungkin anak-anak zaman dulu belum mengenal yang namanya gadget ya. Mereka masih asik bermain dengan teman bermainnya, gitu kan, bermain di luar. Tapi kalau misalkan sekarang dengan adanya arus globalisasi, dengan adanya perubahan sosial, tentunya ini pun akan mempengaruhi anak tersebut. Nah, jadi sebaiknya orang tua bisa lebih bijak dalam memberikan segala sesuatu terhadap anak. Apalagi kalau misalkan anaknya sudah kecanduan nih akan game online. Tentunya ini pun tidak baik ya. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua adalah untuk mentalnya mungkin nanti ya. Seperti itu. Jadi dibatasi gitu waktu bermain anak. Bukan tidak boleh, boleh, tapi harus perlu ingat sama waktu. Gitu. Memang memberikan sebuah gadget itu adalah hal yang mungkin sekarang diperlukan oleh setiap orang tua, apalagi ketika memang kondisinya seperti ini ya. Kondisinya kita sedang belajar melalui daring, belajar melalui media, yang notabene anak-anak pun tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget. Tapi selagi itu untuk pembelajaran mereka ya tidak apa-apa. Tapi di luar hal tersebut, ya orang tua harus bisa membatasi hal-hal yang memang tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang ada di sekolah. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk soal nomor 5. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk nomor 6 sendiri, itu topiknya berbeda dengan nomor 1 sampai dengan 5, di mana di sini topiknya yaitu adalah tentang kehidupan sosial, permasalahan, dan juga solusinya. Mari kita lihat bersama-sama mengenai soal nomor 6 ini ya. Penataan perawat rumah rutin dilakukan Ibu Ami sebulan sekali. Hal ini dilakukan agar rumah terlihat lebih indah dipandang dan nyaman dihuni. Menurut Prof. Notonegoro, sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Ami termasuk dalam jenis nilai yang A. Material, yang B. Vital, yang C. Estetika, D. Moral, lalu yang E adalah kebenaran. Nah, kira-kira dari soal nomor 6 ini jawaban yang paling tepat yang mana ya? Oke, kita lihat ke slide selanjutnya, di mana di situ ada jawaban dan juga pembahasannya. Nah, kita lihat kunci jawaban untuk soal nomor 6 adalah C. Apakah betul? Jawabannya adalah estetika. Mari kita lihat dengan sesama pembahasan dari soal nomor 6 tersebut. Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui perilaku sosial yang dianggap baik ataupun buruk dan bersifat abstrak. Menurut Prof. Notonegoro, nilai terbagi menjadi beberapa jenis, seperti nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Kemudian, nilai kerohanian terbagi lagi menjadi beberapa. Salah satunya nilai estetika ataupun kehidupan. Nilai estetika atau keindahan merupakan nilai-nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia.
Contohnya mungkin yang tadi dicontohkan oleh Ibu Ami, di mana penataan perabot rumah yang dilakukan Ibu Ami agar rumah lebih indah dipandang dan nyaman dihuni. Nah, itu adalah pembahasan jawaban soal nomor 6. Nah, bisa dipahami ya untuk nomor 6 bahwa jawaban yang paling benar dari soal nomor 6 adalah C, yaitu adalah estetika ataupun nilai keindahan dalam suatu kehidupan manusia. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tidak terasa ya, tinggal 3 nomor lagi di video pembelajaran, video pembahasan soal-soal UTBK ini. Oke, kita lihat soal nomor 7. Nah, topiknya yaitu adalah tentang kehidupan sosial, permasalahan, dan juga solusinya. Kata mandi yang telah diajarkan oleh kedua orang tua kepada anak biasanya diucapkan dengan tidak jelas pada anak yang masih balita, seperti di. Makna kata mandi tersebut juga belum sepenuhnya dipahami oleh anak, tetapi lama-kelamaan anak akan memahami secara sempurna seiring dengan perkembangannya. Dalam fase ini, anak berada dalam tahapan yang A, yaitu adalah play stage, yang B adalah game stage, yang ketiga ataupun yang C yaitu adalah generalized other, yang D adalah preparatory stage, dan yang terakhir yaitu adalah organized other. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih anak-anak? Ini kehidupan sosial ataupun dari sosialisasi dan pembentuk kepribadian ya untuk topiknya ataupun bab yang dibahasnya. Nah, mari kita lihat kunci dan juga pembahasannya. Oke, ternyata kunci jawabannya adalah D, yaitu adalah preparatory stage. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasan dari soal nomor 7 ini ya. Tahap pertama yang dilalui oleh seseorang dalam proses sosialisasi adalah tahap persiapan. Dalam bahasa Inggris, tahap persiapan ini disebut dengan preparatory stage. Tahap ini akan berlangsung sejak seorang manusia lahir di dunia dan juga ketika seorang anak mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Termasuk juga ketika ingin memperoleh pemahaman tentang diri sendiri. Kemudian, seorang anak diajarkan bagaimana cara makan, mengucapkan kata atau berbicara, bagaimana cara mandi, dan sebagainya oleh orang tuanya dalam tahap ini. Pada tahap ini juga, seorang anak akan mulai melakukan proses peniruan yang tidak sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Kalau tadi play stage ataupun tahap meniru, di mana di dalam tahap ini anak mulai menirukan peran yang dijalankan orang tua, kakak, atau tetangga tapi belum memahami sepenuhnya peran yang ditirukan. Contoh, ketika seorang anak bermain menjadi seorang polisi atau dokter, ia belum mengetahui mengapa polisi menangkap penjahat atau mengapa dokter menyuntik pasiennya. Itu adalah tahap play stage. Lalu kita lihat tahap yang kedua yaitu adalah game stage.
game stage ataupun tahap persiapan. Di dalam tahap ini mencoba mengambil peran sosial tertentu dalam sebuah masyarakat. Anak sudah menyadari peran yang dijalankan dan peran orang lain. Contoh, dalam permainan voli, seorang anak menyadari peran wasit, toser, atau pemain lain dalam tim. Itu adalah tahap game stage. Lalu yang ketiga, yaitu adalah generalize other, di mana di sini biasanya disebutkan sebagai tahap penerimaan norma kolektif. Tahap penerimaan kolektif ataupun generalized other, tahap mengambil peran sosial tertentu bagi kemajuan masyarakat, di mana anak mampu mengambil peran orang lain yang lebih luas. Nah, itu adalah definisi masing-masing dari pilihan ganda tersebut. Kalau organize other, nah ini ya, kalau misalkan soal nomor 7 ini merupakan dari tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi tersebut ada 4 poin penting. Ada play stage, ada game stage, ada generalize other, ada preparatory other. Tapi kalau misalkan kita urutkan dari yang pertama yaitu adalah tahap persiapan ataupun preparatory stage. Yang kedua yaitu adalah tahap meniru ataupun play stage. Yang ketiga yaitu adalah tahap persiapan ataupun game stage. Dan yang terakhir itu ada tahap penerimaan norma kolektif ataupun generalize other. Nah, itu adalah merupakan tahapan-tahapan dari sosialisasi. Sedangkan organize other itu bukanlah termasuk ke dalam tahapan sosialisasi. Nah, jadi ketika kita lihat soal nomor 7, ini kan di mana anak tersebut mengucapkan kata yang tidak jelas, ataupun ini anak tersebut sedang melaksanakan sebuah persiapan gitu. Jadi termasuk ke dalam jawaban yang D, yaitu adalah preparatory stage. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipahami anak-anak untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, topiknya yaitu adalah kehidupan sosial, permasalahan, dan juga solusinya. Kita lihat soalnya bersama-sama. Maaf. Mendampingi anak dalam menonton acara televisi sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengarahkan anak menonton tayangan sesuai usia mereka. Acara edukasi adalah salah satu acara yang dianjurkan bagi anak. Hal ini karena televisi sebagai media sosialisasi dapat titik. Yang A, membentuk pola pikir dan menambah wawasan. Yang B, komunikasi sosial dan budaya. Yang C, yaitu adalah membentuk perilaku negatif pada anak. Yang D, sarana hiburan setelah belajar. Yang E, media interaksi tidak langsung. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih anak-anak? Nah, mari kita lihat pembahasannya di slide selanjutnya. Ternyata kunci jawabannya yang A. Apakah betul jawabannya yang A? Mari kita lihat bersama-sama di pembahasan. Dengan menyaksikan televisi, seseorang dapat memperoleh informasi-informasi aktual yang terjadi dimanapun secara cepat dan lebih jelas. Namun, televisi juga mempunyai dampak yang negatif dalam kehidupan. Hal ini sangat terasa pada anak-anak yang jiwanya masih sangat labil dan masih dalam proses pencarian jati diri.
Karena itu, mendampingi anak dan mengarahkan mereka pada acara televisi sesuai usia mereka akan mendorong pola pikir dan pengetahuan dan menjauhkan mereka dari tayangan televisi yang mengandung kekerasan dan juga mohon maaf, pornografi. Seperti itu ya. Jadi betul ya, di dalam soal ilustrasi nomor 8 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu adalah membentuk pola pikir dan juga menambah wawasan. Namun tetap memang harus diawasi oleh orang tua ya. Kalau misalkan memang tidak diawasi orang tua, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti ini nih. Tayangan televisi tidak jarang itu mengandung unsur kekerasan yang mungkin ketika memang tidak diawasi oleh orang tua, hal tersebut akan ditiru oleh anak-anak. Seperti itu, ya. Bisa dipahami untuk soal nomor 8 ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, topiknya masih sama, yaitu adalah tentang kehidupan sosial, permasalahan, dan juga solusinya. Mari kita lihat bersama soal dari nomor 9 tersebut. Struktur dalam sosiologi diartikan sebagai sesuatu yang terdiri atas bagian yang paling tergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Pola-pola tersebut terdiri atas pola perilaku individu ataupun kelompok, institusi, maupun masyarakat. Secara garis besar, struktur sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang A, intragenerasi dan antargenerasi, yang B, stratifikasi dan diferensiasi, yang C, stratifikasi dan vertikal, yang D, diagonal dan diferensiasi, yang E, elevator dan horizontal. Nah, kira-kira yang tepat yang mana ya? Oke, mari kita lihat di slide selanjutnya. Itu ada pembahasan dan juga kunci jawabannya. Ternyata jawabannya adalah B, yaitu adalah stratifikasi dan juga diferensiasi. Mari kita lihat pembahasan soal nomor 9. Apakah betul jawabannya poin yang B? Secara garis besar, struktur sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu diferensiasi sosial dan juga struktur sosial. Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal. Sedangkan stratifikasi sosial diartikan sebagai pembedaan penduduk ataupun masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat ataupun hierarkis. Nah, untuk soal nomor 9 ini sebenarnya materi ini sudah kita bahas di kelas 11 ya. Materinya tentang itu ya, ada struktur, ada stratifikasi, dan juga ada diferensiasi sosial. Kalau misalkan di dalam sebuah diferensiasi, memang tidak ada lagi perbedaan dalam hal apapun. Maksudnya sekarang dengan adanya diferensiasi antara laki-laki ataupun perempuan dalam mendapatkan pekerjaan itu bisa sama saja ya, karena horizontal, rata ataupun sejajar. Jadi tidak ada yang lebih diunggulkan, tidak ada yang tidak diunggulkan. Sedangkan untuk stratifikasi yaitu adalah pengelompokan masyarakat secara bertingkat menurut status ataupun kedudukan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dalam nomor 9 ini itu adalah tentang struktur dalam sosiologi itu ada dua. Ada stratifikasi dan juga ada diferensiasi sosial. Seperti itu. Bagaimana untuk soal nomor 9? Semoga bisa dipahami anak-anak. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 10, di mana soal nomor 10 ini merupakan soal nomor terakhir
di video pembahasan soal UTBK part 1. Mari kita lihat. Topiknya masih sama, yaitu adalah kehidupan sosial, permasalahan, dan solusinya. Mari kita lihat bersama-sama soalnya. Direktur perusahaan umumnya mengenakan setelan jas, kemeja, dan dasi saat bekerja. Lain halnya para pegawai yang mengenakan seragam tertentu saat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi berfungsi sebagai titik-titik-titik. Yang A, yaitu adalah alat mencapai jabatan yang tinggi di perusahaan. B, alat solidaritas mekanik dalam masyarakat. C, alat distribusi hak-hak istimewa dalam masyarakat. D, sarana untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan yang E, yaitu adalah menentukan lambang, status, ataupun kedudukan. Nah, kira-kira yang mana ya jawabannya? Ada yang tahu? Oke, kita lihat pembahasannya. Ternyata kunci jawabannya adalah E, yaitu adalah menentukan lambang, status, ataupun kedudukan. Apakah betul jawabannya yang E? Mari kita lihat di pembahasan. Stratifikasi sosial adalah pelapisan ataupun tingkatan sosial yang terbentuk di masyarakat akibat adanya sesuatu yang dihargai ataupun prestis. Salah satu fungsi stratifikasi dapat menentukan lambang, status, ataupun kedudukan dalam masyarakat. Artinya, tingkatan sosial tertentu di masyarakat memiliki lambang tertentu yang menggambarkan status sosial yang melekat pada seseorang berkaitan dengan tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. Misalnya, direktur yang mengenakan setelan jas, kemeja, dan juga dasi. Sementara para pegawai mengenakan seragam kerjanya mereka. Nah, jadi cukup jelas ya untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu adalah menentukan lambang, status, ataupun kedudukan. Nah, bagaimana anak-anak untuk part pertama ini? Apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya anak-anak untuk pembahasan soal-soal UTBK khususnya dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal-soal UTBK Sosiologi part 1. Namun sebelumnya mungkin di sini ada tagline yang harus kita ingat, yaitu adalah melangitkan doa dan memaksimalkan ikhtiar. Dan semoga kalian pun bisa terus berdoa untuk hasil yang terbaik. Apalagi kalian udah kelas 12, di mana kelas 12 ini adalah waktunya kalian untuk benar-benar mengejar apa yang ingin kalian capai. Dan ikhtiar, kalian harus selalu berusaha, karena insya Allah sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan semoga pembahasan di part 1 ini bisa lebih dipahami oleh anak-anak. Ketika mungkin nanti ada beberapa poin penting dari soal-soal yang sudah kita bahas ini, ada yang mau ditanyakan, boleh anak-anak bisa japri saya secara langsung. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu di video part 2 yang akan membahas materi dari soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Yang cukup sekian. Terima kasih banyak untuk perhatian dan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.